Pemirsa, sejumlah jamaah masih melanjutkan lempar jumroh dan mempersiapkan tawaf terakhir dalam rangkaian haji mereka di Mekah, Arab Saudi. Dari rekaman yang dimiliki pihak otoritas dan media lokal memperlihatkan masih terdapat ribuan jemaah tengah melakukan lempar jumroh di hari kedua Tasyrik pada Jumat waktu setempat. Hari Tasyrik adalah 3 hari setelah hari pertama Idul Adha. Hari Tasyrik merupakan hari di mana para jamaah haji tetap berada di Mina untuk melanjutkan ritual pelemparan batu atau jumroh. Beberapa di antaranya memilih berangkat lebih awal agar dapat menyelesaikan lempar jumroh sebelum kembali ke Mekah untuk tawaf wada atau tawaf perpisahan, yaitu ritual terakhir ibadah haji. Sejumlah jemaah bahkan sudah ada yang bergerak ke Masjidil Haram untuk memasuki tahap akhir, yaitu tawaf wada. Ratusan jemaah haji gelombang pertama dari kelompok terbang Lombok 1 bersiap melaksanakan tawaf wada atau tawaf perpisahan di kota Mekah. Tawaf wada merupakan rangkaian akhir ibadah haji. Sebanyak 393 jemaah pertama kloter Lombok 1 menuju Ka'bah untuk melaksanakan tawaf wada sebagai penutup seluruh prosesi ibadah haji. Sekembalinya dari tawaf wada dan sa'i di Masjidil Haram, para jemaah kini hanya fokus mempersiapkan diri untuk jadwal kepulangan ke tanah air. Koper milik jemaah telah disusun rapi oleh petugas sejak sebelum pergerakan menuju Armusna. Kloter Lombok 1 dijadwalkan akan check out dari hotel pada Sabtu, tanggal 31 Mei pukul 10 malam waktu Arab Saudi. Ya, gelombang kepulangan jemaah haji Indonesia dari kawasan Mina menuju hotel di Mekah mulai berlangsung sejak Jumat 12 Zulhijjah. Lebih dari 132.000 jemaah atau sekitar 68% total jemaah haji memilih nafar awal untuk mengakhiri masa mabit mereka. Kesibukan mewarnai kawasan maktab jemaah haji Indonesia di Mina sejak Jumat pagi. Usai lontar jumroh, mayoritas jemaah segera meninggalkan tenda pemondokan menuju kantung-kantung parkir bus untuk kembali ke Mekah. Pergerakan masif dilakukan para jemaah yang mengambil pilihan nafar awal atau meninggalkan Mina lebih cepat sebelum hari Tasyrik berakhir. Untuk jamaah yang meninggalkan Mina dari nafar awal ini kurang lebih sekitar 68% atau 132.568 jamaah. Dari 500 sekian kloter ada sekitar 424 kloter yang memang meninggalkan Mina. Evakuasi ratusan ribu jemaah ini dikebut petugas penyelenggara ibadah haji. Aturan fikih menetapkan batas waktu sangat ketat, di mana seluruh jemaah nafar awal wajib keluar dari batas wilayah Mina sebelum matahari terbenam. Jika jemaah gagal keluar dari Mina hingga matahari tenggelam, maka mereka diwajibkan untuk kembali menginap atau mengambil nafar sani. Dari Mina, Arab Saudi, Ika Kusuma, iNews melaporkan. Pemirsa, sumur Zam-Zam yang berlokasi di Masjidil Haram Mekah menjadi sumber air bagi jutaan jemaah haji setiap hari. 700.000 liter air Zam-Zam dikonsumsi oleh jemaah. Setiap tahun selama musim haji, jutaan jemaah meminum air Zam-Zam, sebuah sumur di kompleks Masjidil Haram Mekah yang terus mengalir tanpa henti selama 4.000 tahun. Sumur Zam-Zam merupakan salah satu keajaiban, tanda kekuasaan ilahi sekaligus simbol kasih dan sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hakikat Zam-Zam yang membuatnya menjadi sumber air yang sangat berbeda dengan air pada umumnya. Sumur Zam-Zam terletak sekitar 21 meter arah timur Ka'bah dengan kedalaman sekitar 31 meter di bawah area mataf. Mataf adalah area yang digunakan jemaah untuk mengelilingi Ka'bah atau tawaf. Bagi Muslim, Zam-Zam adalah air yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat dan barakah dari kisah Siti Hajar dan bayi Ismail saat ditinggal berdakwah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Selain kejernihan dan kemurniannya, keberkahan Zam-Zam adalah manfaat terhadap kesehatan. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Zam-zam yang bening tanpa bau, sangat tinggi kandungan mineral dengan cita rasa khusus terbukti dapat membantu proses penyembuhan atau healing. Zam-zam juga higienis, bebas dari kontaminasi biologis termasuk algai. Dan di musim haji sekitar 700.000 liter air zam-zam dikonsumsi jemaah haji setiap hari. Di tengah modernisasi kota Jeddah, ada satu kawasan yang seolah menolak ditelan waktu bernama Al-Balad. Kawasan tua yang menjadi saksi perjalanan haji pada masa lalu ini telah hidup sejak abad ke-7. Lorong-lorong sempit berpaving batu membawa setiap langkah menyusuri jejak sejarah yang telah hidup sejak abad ke-7. Disinilah dahulu para pedagang, musafir, hingga jemaah menuju Makkah singgah sebelum melanjutkan perjalanan suci mereka. Al-Balad menjadi saksi perjuangan haji pada masa lampau di mana ribuan kaki para musafir, tamu-tamu Allah dari berbagai belahan dunia pernah dijejakkan kala transportasi haji masih mengandalkan jalur laut. Ciri khas Al-Balad begitu mudah dikenali. Rumah-rumah tinggi berbahan batu karang laut berdiri rapat, dihiasi jendela kayu besar. Ornamen kayu simbol kecerdasan arsitektur Hijaz yang dirancang untuk menangkal panas gurun sekaligus menjaga privasi penghuni rumah. Pada tahun 2014, UNESCO menetapkan Al-Balad sebagai situs warisan dunia. Kini pemerintah Arab Saudi terus melakukan restorasi ratusan bangunan bersejarah agar wajah lama Jeddah tetap lestari di tengah arus pembangunan kota modern. Dari Jeddah, Arab Saudi, Eti Juitasari, iNews melaporkan. Pemirsa, dua arah kiblat pernah menjadi penanda perjalanan sejarah Islam di Masjid Qiblatain. Disinilah perintah Allah turun kepada Nabi Muhammad SAW untuk memindahkan kiblat umat Islam dari Masjidil Aqsa menuju Ka'bah di Mekah. Pemirsa, saat ini saya berada di Masjid Qiblatain, masjid yang memiliki nilai sejarah yang tinggi bagi perkembangan agama Islam. Karena di masjid ini pada saat itu terjadi peristiwa perubahan arah kiblat. Pada saat itu Rasulullah SAW dan para sahabat sedang sholat di masjid ini. Lalu Rasulullah mendapatkan wahyu untuk merubah alat kiblatnya yang awalnya kiblat mengarah ke Masjid Al-Aqsa di Yerusalem untuk dipindahkan menuju Masjidil Haram di Mekah, Arab Saudi. Suasana tenang menyelimuti Masjid Qiblatain, salah satu masjid bersejarah yang selalu dipadati jemaah haji dan umroh dari berbagai negara. Masjid ini memiliki arti penting dalam perjalanan dakwah Rasulullah SAW. Di tempat inilah ayat perintah pemindahan kiblat turun saat Nabi Muhammad tengah memimpin sholat berjamaah. Semula umat Islam berkiblat ke Masjidil Aqsa di Palestina. Namun setelah turunnya wahyu, arah kiblat berpindah menuju Ka'bah di Masjidil Haram Mekah. Nama Qiblatain yang berarti dua kiblat merujuk dari peristiwa bersejarah saat masjid menjadi tempat turunnya wahyu untuk mengubah arah kiblat. Bangunan masjid kini tampil megah dengan dominasi warna putih dan arsitektur khas Timur Tengah. Area dalam masjid dibuat nyaman untuk para peziarah yang datang beribadah sekaligus mengenang sejarah Islam. Di tempat yang menjadi saksi berubahnya arah kiblat umat Islam ini, jemaah diajak bukan hanya mengenang sejarah, namun juga memaknai bahwa dalam setiap sujud ada persatuan umat yang terikat menuju satu arah yang sama. Dari Madinah, Arab Saudi, Eti Juitasari, MCH 2026 melaporkan.
Lantunan ayat suci Al-Quran menggema di acara wisuda Universitas Harvard, Amerika Serikat. Seorang wisudawati membacakan surat Al-Alaq di hadapan wisudawan lainnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Suara merdu Suhaila Muhtar menggema di upacara kelulusan Universitas Harvard, Cambridge, Amerika Serikat saat melantunkan ayat suci Al-Quran. Wisudawati ini membacakan surat dalam Al-Quran yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad, Al-Alaq. Ayat pertama, Iqra, yang bermakna bacalah, terasa relevan di tengah momen kelulusan di salah satu kampus terbaik dunia. Upacara kelulusan di Harvard kini telah berkembang menjadi kegiatan multikultural dan multireligius. Sejumlah perwakilan wisudawan berpidato, berdoa bersama dan menyampaikan pesan-pesan moral di atas podium.